Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Ferdian, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan cara berwacana. Dalam berwacana, seseorang dapat menggunakan media apa yang akan dipakai. Oleh karena itu, ragam yang dipakai dibedakan atas ragam lisan, ragam tulis, ragam baku tulis, dan ragam baku lisan. Ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang diucapkan langsung oleh penuturnya kepada lawan tutur melalui alat ucap. Ragam lisan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebab ragam lisan sangat dipengaruhi oleh partisipan yang terlibat. Misalnya ragam lisan percakapan, ceramah, pidato, telepon, radio, dan televisi. Ragam lisan juga ada yang bersifat formal dan informal. Contoh ragam lisan bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam perkuliahan dan pidato-pidato resmi. Dalam perkuliahan dan pidato resmi digunakan ragam formal dengan tujuan untuk menunjukkan keformalan dan keseriusan forum. Sedangkan contoh penggunaan ragam bahasa lisan informal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dalam situasi tidak formal. Ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang didasarkan pada tulisan seperti ejaan dan tanda baca. Ragam tulis juga ada yang bersifat formal dan informal. Ragam tulis formal adalah ragam tulis yang menggunakan bahasa formal. Bahasa formal selalu merujuk pada istilah dan kata yang sudah baku. Oleh karena itu, ragam tulis formal ini disebut juga dengan ragam baku tulis. Sebaliknya, ragam tulis informal adalah ragam tulis yang menggunakan istilah tidak formal atau tidak baku. Ragam tulis informal disebut juga pula ragam tidak baku tulis. Ragam baku tulis digunakan untuk penulisan dokumen-dokumen resmi dan formal seperti surat menyurat resmi baik yang melibatkan instansi pemerintahan maupun swasta. Maksudnya, ragam bahasa resmi dan formal bisa juga dibuat oleh individu yang melibatkan institusi berbadan hukum. Sedangkan ragam tulis informal digunakan untuk menulis sesuatu dalam kondisi tidak formal seperti surat menyurat pribadi dan media massa tulis yang informal lain baik cetak maupun elektronik seperti majalah-majalah remaja, blogger, internet, Facebook, dan Twitter. Ragam baku tulis. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan dan ragam tulis. Jika dikaitkan dengan kebakuan kaidah bahasa, muncullah ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Pemerintah sekarang mendahulukan ragam baku tulis secara nasional. Usaha itu dilakukan dengan menyusun dan menerbitkan masalah ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Demikian pula dengan pengadaan pedoman umum pembentukan istilah dan pengadaan kamus merupakan pula usaha ke arah itu. Ragam baku lisan. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini bergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapannya. Seseorang dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat dan dialek daerahnya. Itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.